Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada malam ini kita menikmati sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan dengan merenungkan tema yang mengatakan kehidupan adalah ujian. 2 Tawarik 32 ayat 30 dan 31 mengatakan, Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Demikianlah juga ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobanya, supaya diketahui segala isi hatinya. Saudara, di dalam Alkitab kita menjumpai orang-orang yang dapat menjadi teladan iman karena berhasil melewati ujian dan pencobaan yang tidak mudah. Ujian dan pencobaan yang tidak mudah. Tidak mudah karena ujiannya cukup berat dan dalam rentang waktu yang juga tidak singkat. Kita sebut misalnya Ayub, Abraham, Yusuf, Ruth, Esther, dan Daniel. Karakter iman mereka dibentuk melalui ujian demi ujian kehidupan. Pertanyaannya ialah, apakah hanya orang-orang tertentu saja yang diperhadapkan dengan ujian dan cobaan? Tidak. Semua kita diperhadapkan ujian dan cobaan. Bisa datang melalui kehidupan. Kita diuji melalui keberhasilan, kegagalan, melalui keluarga, pekerjaan, usaha, masalah-masalah yang tiba-tiba datang, hingga cuaca dan musim yang tidak bersahabat. Dan ujian serta cobaan yang sangat penting untuk kita ketahui ialah ketika kita merasakan bahwa Tuhan seakan meninggalkan kita, seakan-akan meninggalkan kita. Kita ingat ketika Yesus di atas kayu salib berseru kepada Bapanya, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Raja Hizkia juga merasakan bagaimana ketika ditinggalkan Allah. Dan ternyata Tuhan tidak benar-benar meninggalkan. Ayat 31 dikatakan ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobanya, supaya diketahui segala isi hatinya. Ini ujian untuk mengetahui isi hati kita. Ujian untuk mengetahui isi hati Hizkia. Apa ia berpaling pada Tuhan atau tetap memegang tangan Tuhan. Ujian untuk membentuk karakter iman kita. Ujian sebagai persiapan untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Karena itu, persiapkan diri kita menghadapi segala bentuk ujian. Karena dari situlah Tuhan membentuk tanggung jawab yang lebih besar. Saudara, kalau boleh saya bersaksi, pernah menghadapi ujian iman yang berat. Anak saya yang pertama meninggal dunia. Dan ternyata sesudah itu, Tuhan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dia memberikan tiga orang anak yang merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dijaga dan dipelihara di hadapan Tuhan. Dalam pelayanan sering Tuhan menguji kesetiaan. Terkadang Tuhan terasa jauh, padahal sesungguhnya tidak. Tuhan hanya ingin mengetahui apa isi hati kita. Dan untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi, mari kita berdoa. Ya Tuhan, seperti pemazmur berkata, selidikilah aku ya Allah dan kenal hatiku. Ujilah aku dan kenal pikiran-pikiranku. Kehidupan ini adalah sebuah ujian. Mampukan kami Tuhan untuk menjalaninya. Supaya melalui ujian ini karakter kami dibangun. Kami makin berpegang erat pada tangan-Mu. Dan supaya kami boleh mendapatkan tanggung jawab yang baru lagi. Dan jika Engkau mengizinkan, tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ya Tuhan, kami sedang berjuang membangun persekutuan kami di masa-masa new normal ini.
bekerja, melayani, menuntut ilmu. Karuniakan hikmat kepada kami untuk dapat mengelola hidup dan kehidupan kami, supaya kami mengelolanya tetap dalam terang firman Tuhan. Malam telah datang, saatnya beristirahat malam. Lindungilah kami Tuhan, lindungi suami, istri, anak-anak cucu kami, orang tua kami di masa-masa lansia. Kuasailah pikiran dan perasaan kami. Kami rindu menyambut fajar baru mereka besok pagi. Dengarkanlah doa hamba-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan. Tuhan memberkati.